Anda menyaksikan News Update bersama saya Rima Safira. Pemirsa, setelah menemukan 2 alat bukti, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Direktur Utama PT Pelindo II Erjelino ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi senilai 60 miliar rupiah dalam pengadaan kuai kontainer crane tahun 2010. Kita akan membahasnya dengan Priharsa Nugraha, Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK. Selamat malam Pak Priharsa. Halo, selamat malam. Ya, Pak Priharsa, Erjelino ditetapkan sebagai tersangka dalam hal apa? Apakah kasus korupsi pengadaan kuai kontainer crane? Iya, betul. Jadi yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan pengadaan QCC di PT Pelindo II pada tahun 2010. Oke, jadi benar begitu ya? Iya, betul. Apa alasan penetapannya? Ya, berdasarkan penyelidikan, yang bersangkutan diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang. Modusnya adalah dengan memerintahkan penunjukan langsung kepada sebuah perusahaan di Cina untuk pengadaan 3 unit kren tersebut. Lalu apa tindak lanjut KPK setelah menetapkan? Ya, setelah dinaikkan ke tingkat penyidikan, maka penyidik nanti yang akan menindaklanjuti bisa beberapa hal atau banyak hal yang bisa dilakukan, mencari petunjuk-petunjuk maupun bukti lainnya, termasuk juga memanggil pihak-pihak yang dianggap keterangannya itu berguna untuk penyidikan, termasuk juga nanti akan memanggil tersangka. Baik, berarti Erjelino akan dipanggil oleh KPK begitu ya Pak Priharsa. Ini kerugiannya berapa Pak? Kenapa? Ini kerugiannya berapa Pak? Nah, sampai dengan saat ini saya belum mendapatkan informasi berapa nilai kerugian dari pengadaan tersebut. Nanti kalau sudah dapat informasinya akan saya sampaikan lebih lanjut. Lalu bisa dijelaskan Pak Priharsa, ini 2 alat bukti yang menjerat Erjelino sebagai tersangka? Untuk bukti-bukti apa yang telah dimiliki oleh penyidik tentu saja tidak bisa disampaikan ke publik ya, karena ini berkaitan dengan kepentingan penyidikan. Nanti bukti-bukti tersebut akan disampaikan di persidangan gitu. Baik, jadi tidak bisa disampaikan dan akan disampaikan di persidangan. Dan ini akan dipanggil kapan tersangka? Nah, sampai sejauh ini saya belum mendapatkan informasi kapan RJL akan dipanggil untuk diperiksa dan dimintai keterangan sebagai tersangka. Lalu kasus ini sudah disidik KPK sejak kapan, Pak? Kalau untuk disidiknya sejak kapan, tentu saja sejak tanggal dimulai sprindik ditandatangani ya. Jadi sprindik ini ditandatanganinya 15 Desember 2015 dan sejak saat itu maka proses penyidikan dimulai. Baik, apakah langsung akan dilakukan penahanan? Sampai sejauh ini saya belum tahu. Nanti itu tergantung dari pertimbangan penyidik ya. Jadi kan ada pertimbangan subjektif maupun objektif. Apakah seseorang akan dilakukan upaya paksa penahanan atau tidak? Tapi kira-kira dalam waktu dekat, begitu ya Pak? Saya belum bisa memberikan informasi kapan ya, apakah dalam waktu dekat atau nanti di tahun 2016. Lalu apakah surat pemanggilan bagi tersangka sudah dilayangkan, Pak Priharsa? Ya, itu juga saya belum dapat informasinya ya Mbak, karena kan masih belum. Sprindiknya sendiri kan baru ditandatangani pas 15 Desember. Jadi sampai dengan saat ini saya belum mendapatkan info apakah yang bersangkutan itu langsung dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka atau tidak, karena itu berkaitan juga dengan strategi penyidikan. Ada kalanya justru tersangka itu tidak dipanggil lebih dahulu gitu, mengingat karena KPK juga tidak terlalu mengejar keterangan dari tersangka. Kenapa? Karena sebagai tersangka seseorang itu memiliki hak ingkar gitu.
Lalu apakah kasus ini sebenarnya sudah pernah diselidiki pada tahun 2014 begitu Pak Priharsa? Iya, kasus ini berangkat dari laporan masyarakat, kemudian dilakukan penyelidikan oleh tim penyelidik dalam kurun waktu sekian bulan. Persisnya saya belum dapat informasinya berapa lama proses penyidikan untuk kasus ini ya. Yang pasti dari beberapa kali proses gelar perkara, kemudian pada akhirnya disimpulkan bahwa memang terdapat bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan kasus ini ke penyidikan. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Bapak Erjelino ini sudah diperiksa berapa kali? Kalau di penyidikan belum pernah. Baik, Ya. baik Pak Priharsa, terima kasih. Priharsa Ya. Nugraha, Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK. Yang News Update berikutnya akan hadir 1 jam datang. Saya Rima Safira, terima kasih, sampai jumpa.